Borussia Dortmund akan mengawali deretan laga pekan keempat penyisian grup Liga Champions dengan menyambut kedatangan tim Premier League yang baru saja mereka kalahkan di matchday ketiga, yaitu Newcastle United. Dortmund akan berusaha bangkit usai kekalahan telak 0-4 melawan rival terberat mereka di Bundesliga, Bayern Munchen, dalam laga Der Klassiker. Dan tim yang berpotensi menjadi sasaran pelampiasan mereka kini adalah Newcastle United. Newcastle United asuhan Eddie Howe sempat mengejutkan seluruh dunia setelah menang 4-1 atas tim yang lebih difavoritkan untuk menang, yaitu PSG dari Prancis, pada pekan kedua penyisian grup F Liga Champions. Tetapi mereka tidak berkutik saat menerima kedatangan Dortmund di St. James Park dan harus menyerah kalah 0-1. Kini bagaimana peluang kedua tim yang berada di dalam grup neraka Liga Champions ini, mengingat semua tim di grup tersebut masih punya peluang lolos? Simak penjelasannya sebagai berikut. Apa yang terjadi pada pekan ketiga Liga Champions? Usai menang telak 4-1 atas PSG, semua tim merasa segan bertemu dengan Newcastle United, memperlihatkan bahwa tim Liga Inggris itu tidak bisa diremehkan meskipun ini akan menjadi kesempatan pertama tampil di kompetisi Liga Champions setelah 2 dekade absen. Namun The Magpies berhasil ditaklukkan oleh gol tunggal Felix Mecha, pemain BVB pada matchday ketiga Liga Champions. Dan The Magpies saat itu bukan hanya harus menghadapi 11 pemain Dortmund, tapi juga Mister Gawang saat berkali-kali tembakan mereka digagalkan oleh Mister Gawang. Bahkan jika melihat secara statistik, Newcastle unggul segalanya dari Dortmund. Mungkin mereka sedang kurang beruntung saja saat itu. Kini kedua tim akan bertemu di Westfalenstadion dan skuad Eddie Howe pasti berusaha untuk membalaskan dendam kekalahan mereka sebelumnya. Bagaimana posisi grup neraka Liga Champions? Sama seperti julukannya grup neraka, maka keempat tim di grup F masih bisa lolos ke tahap sistem gugur. PSG di posisi paling atas klasemen dengan 2 kemenangan, selain 1 kekalahan di kandang Newcastle, menyebabkan mereka kini memiliki 6 poin dengan selisih gol 6-4 yang terbaik dari semua tim di sini. Borussia Dortmund di posisi runner-up grup karena memiliki keunggulan head-to-head atas The Magpies dari hasil matchday ketiga. Kedua tim ini memiliki poin sama 4 sebelum dimulainya matchday keempat. Sebuah kemenangan dengan selisih lebih dari 1 gol selain melontarkan Newcastle United ke urutan kedua atau pertama di klasemen grup F akan tergantung hasil dari AC Milan versus PSG. Juga akan berbalik membuat mereka unggul head-to-head atas Borussia Dortmund. Peluang Dortmund dan Newcastle United di matchday keempat. Pasukan Edin Terzic bertindak sebagai tuan rumah, namun posisi mereka lebih tertekan karena kekalahan Der Klassiker melawan Munchen. Sebaliknya, The Magpies dalam posisi semangat yang lebih baik setelah menang 1 gol yang terlihat kontroversial saat melawan Arsenal. Newcastle United mengalami kekalahan pertama mereka dalam grup F ketika Dortmund keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 dan Eddie Howe akan mencoba membalasnya di Westfalenstadion. Usai kemenangan 1-0 atas Arsenal pada akhir pekan, The Magpies memasuki pertandingan ini dengan percaya diri tinggi. Dan semangat itu akan semakin meningkat jika melihat fakta bahwa BVB dibantai 4-0 dalam Der Klassiker oleh Bayern Munchen. Meskipun begitu, skuad Edin Terzic yang akan tampil ke 150 kalinya di Liga Champions tetap diunggulkan dengan persentase kemenangan sebesar 43,1%. Sementara Newcastle United yang tidak pernah menang dalam 2 pertandingan terakhir mereka melawan tim-tim Jerman dalam kompetisi Eropa dengan 1 seri dan 1 kalah. Newcastle mendapat persentase kemenangan sebesar 32,1% untuk meraih poin penuh. Newcastle United telah menemukan performa terbaik mereka sejak kekalahan dari Dortmund dan segera bangkit dengan meraih kemenangan atas Manchester United dan Arsenal. Tim Eddie Howe juga sedang dalam moral yang tinggi karena sebenarnya mereka adalah tim yang lebih baik dalam statistik pada pertemuan di matchday ketiga. Musuh mereka saat itu bukan hanya gol dari Gregor Kobel, tapi juga Mister Gawang. Cedera pemain masalah utama Newcastle United. Usai kekalahan dari Bayern Munchen, setidaknya pelatih Edin Terzic bersyukur melihat pemain-pemainnya mengakhiri laga tanpa cedera. Dan hanya ada 3 atlet yang masuk dalam daftar cedera mereka.
Emre Can masih cedera pinggul yang dialami menjelang akhir paruh pertama melawan Newcastle 2 pekan yang lalu. Sementara Matteo Morey dan Julian Duranville masih dalam tahap pemulihan pulih dari cedera lutut dan paha masing-masing. Tak satu pun dari Marius Wolf, Donyell Malen, atau Salih Ozcan yang bertahan selama 60 menit saat laga dari Klaseker. Dua pemain terakhir tampaknya akan digantikan oleh Karim Adeyemi dan Mecha, seperti saat mereka dimainkan di St. James Park. Sementara Rami Bensebaini di posisi bek kiri juga bisa menjadi pilihan. Sebaliknya, masalah mulai menumpuk bagi Newcastle United, karena Jacob Murphy tampaknya mengalami cedera dislokasi bahunya dan ditarik keluar saat melawan Arsenal. Sementara Dan Burn cedera punggungnya setelah jatuh dan harus diganti saat jeda istirahat. Matt Targett, Alexander Isak, Harvey Barnes, Elliot Anderson, Sven Botman, dan Javio Manguilo juga mendapat perawatan dari tim medis Newcastle. Sementara Sandro Tonali yang mendapatkan suspensi akan kembali menyaksikan pertandingan dari tribun. Tanpa Matt Targett dan kemungkinan tanpa Dan Burn di Signal Iduna Park, Tino Livramento bisa dipaksa untuk tampil di posisi bek kiri setelah berhasil menjaga Gabriel Martinelli tetap tenang di paruh kedua di St. James Park. Dan masih ada Lewis Hall yang merupakan alternatif pemain muda lainnya. Dan berikut adalah prediksi starting 11 Borussia Dortmund versus Newcastle United. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.